Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita mengangkat satu buah pujian penyembahan yang mengatakan nyanyi kudus. Kulihat langit terbuka. Kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang, penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Nyanyi kudus, nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Kulihat langit terbuka, langit terbuka, kemuliaan-Mu datang, penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Nyanyi kudus, nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Mari kita menyembah. Katakan nyanyi kudus. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha
Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada siang hari ini Tuhan. Kami akan memulai pelajaran kami kembali ya Tuhan. Kau berkati Ibu ini yang akan mengajar kami Tuhan. Apapun yang diajarnya Kau berkati kami supaya kami bisa meresapi semua pelajarannya Tuhan dan bisa tertanam dalam hati kami Tuhan. Dan bisa kami terapkan dalam pelayanan kami Tuhan. Kau berkati kami semua di tempat ini Tuhan dan kami akan memulai pelajaran kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Kita akan masuk pelajaran tentang sejarah misi. Kita belajar mengenai tentang sejarah misi. Nah, sejarah misi. Kita tahu kemarin bahwa misi itu pekerjaannya siapa? Pekerjaan Allah sendiri ya. Misi adalah pekerjaan Allah sendiri. Kalau misi itu pekerjaan Allah sendiri, berarti misi itu bersifat apa? Bersifat alkitabiah. Bersifat alkitabiah ya. Nah, berarti kalau misi itu bersifat alkitabiah, berarti misi ini berdasarkan apa? Berdasarkan firman Allah atau Alkitab. Nah, kita tahu bahwa Alkitab kita itu apa? PL dan PB. Nah, kita akan belajar mengenai misi PL dan misi PB. Nah, kalau kita mau belajar misi PL dan misi PB, berarti kita harus tahu pembagian dari Alkitab. Sudah dapat pelajaran pembagian Alkitab? Belum? Sudah? Alkitab kita itu jumlahnya berapa? 66 ya, PL dan PB itu 66. Terus kalau dibagi PL 39, PB 27. Ya, bagus. Nah, dengan adanya 39 dan 27 ini masih dibagi lagi. Masih ingat nggak pembagiannya? Ya. No. Saya sebetulnya pelajaran pembagian ini sebenarnya bukan bagian saya. Tetapi karena saya lihat kok hanya satu orang aja yang jawab. Berarti yang lain nggak tahu. Oke, saya tambahkan sedikit saja ya. Jadi PL itu dibagi berapa? Nah, PL dibagi berapa? Ya, PL ini dibagi 5 bagian. Yang pertama apa? Tadi sudah disebutkan. Ya, Taurat. Taurat itu apa aja? Sampai ya. Terus habis itu apa? Selain Taurat. Ya. Sejarah dari Yosua. Yosua sampai mana? Ayo, siapa yang ingat? Ya, betul.
Jadi ada berapa? Ini 5, Taurat 5. Ini berarti berapa? 12. Terus yang ketiga? Syair atau puisi ya. Ini dari mana? Salah lah. Salah. Salah. Dari Kidung Agung. Salah. Berarti nggak hafal. Itu harus hafal. Ayub lah. Habis Esther kan Ayub. Nah. Ayo. Ayub sampai ada berapa? Sampai Kidung Agung. Kidung Agung ya. Ada 5. Betul nggak? Hitung. Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung. Ya, betul. Terus habis itu yang keempat apa? Salah. Nubuat itu perjanjian baru. Kecil dulu. Nabi-nabi besar terus nabi-nabi kecil. Ya, oke. Nabi-nabi besar dari siapa? Salah. Habis Kidung Agung itu apa? Habis Kidung Agung. Yesaya ya? Oh ya benar ya. Yesaya sampai ayo. Ya, Daniel, betul. Daniel berarti ada 5. Terus habis itu nabi-nabi kecil. Nabi-nabi kecil dari mana? Habis Daniel apa? Hosea. Maleaki. Ya, 5 ya. Jadi kalau di jumlah ini 12. Nah, jadi kalau di jumlahnya ini 39 ya. Nah, kalau yang PB nanti aja karena kita saat ini membahas dulu perjanjian lama ya. Jadi ingat ya. Perlu diingat kembali nanti saat ujian ya. Ingat. Siap-siap, siapa tahu ujian keluar. Hari Jumat kita ujian ya. Jumat sorenya kita ujian. Nah sekarang kita lihat lagi. Karena kita belajar mengenai tentang sejarah misi ya. Tadi saya katakan bahwa berarti misi itu berdasarkan Alkitab ya. Kalau berdasarkan Alkitab berarti ada misi PL dan misi PB. Nah, kita akan melihat terlebih dahulu sejarah misinya. Sejarah misi itu diawali dari mana? Diawali dari mana? Kemarin sudah saya singgung. Salah. Tuhan Yesus belum lahir. Salah. Sejarah misi itu dimulai dari Allah sendiri. Ya, Allah sendiri disebut apa? Disebut missio Dei. Nah, ini bahasa Latinnya. Jadi misi Allah itu disebut missio Dei. Ya, jadi ingat missio Dei ini karena pekerjaannya Allah sendiri. Pekerjaan Allah sendiri itu dinyatakan, missio Dei ini dinyatakan di dalam Kejadian pasal 3. Kejadian pasal 3 itu peristiwanya apa? Kejadian pasal 3 itu peristiwa jatuhnya manusia. Nah, ya harus ini berarti mahasiswa di sini ya, siswa-siswi di sini kurang membaca Alkitab. Nah, baca Alkitab sendiri. Ayo, Kejadian pasal yang ketiga. Jatuhnya manusia dalam dosa karena apa? Adam dan Hawa tidak taat kepada Allah itu. Sehingga Allah
bertindak untuk menyelamatkan mereka dua supaya mereka dua itu tidak apa? Tidak binasa, tidak mati ya. Secara manusia, orang yang ketakutan sampai berkelebihan itu akan mati. Ya, itu benar-benar akan mati. Seperti contohnya kalau kita lihat Yesus sendiri. Yesus pada waktu dia berdoa di Taman Getsemani, karena dia takut, karena walaupun dia sebagai anak Allah, tapi dia tidak memakai sifat kealahan, tapi dia pakai sifat manusia. Nah, manusia kalau mengalami sesuatu, itu pasti ketakutan. Apalagi Yesus mau mati, matinya itu disiksa. Harus dipikul salib, dicambuk, dikasih mahkota duri, ditombak lagi lambungnya dan sebagainya. Sehingga mau menghadap itu ketakutan. Sampai apa? Keringat. Nah, orang yang takut secara psikologi orang itu apa? Tegang. Ya kan? Orang takut itu kan ada ketegangan. Nah, kalau tegang, lama-lama tegang, urat-urat yang ada, khususnya urat syaraf yang ada itu akan putus. Nah, kalau urat syaraf itu putus bisa apa? Mengeluarkan darah. Keringatnya itu darah. Makanya Yesus itu keringatnya dikatakan apa? Tetesan darah. Nah, ini. Nah, Adam kalau terus-terusan berdua ketakutan dengan Hawa pasti akan mati. Tetapi karena Allah mengasihi Adam dan Hawa, Allah memanggil, menyelamatkan. Itulah misi yang pertama kali. Jadi ingat ya, misi yang pertama kali itu adalah misinya Allah. Dia datang sendiri, dia bertindak sendiri, langsung berbicara kepada Adam, di manakah engkau? Untuk menyelamatkan. Dan untuk penyelamatan itu dibutuhkan apa? Untuk menyelamatkan Adam itu dibutuhkan apa? Kalau kita melihat Alkitab ya, saya sengaja nggak baca karena takut waktunya nanti habis. Penyelamatan itu dibutuhkan darah. Itulah sebabnya apa? Pada waktu Adam dia jatuh, langsung kemuliaan Allah itu hilang. Roma mengatakan bahwa orang yang berdosa itu kemuliaan Allah telah hilang. Begitu kemuliaan Allah telah hilang, dia melihat apa? Keadaan dirinya itu telanjang. Sehingga dia berusaha bagaimana caranya supaya dia tidak telanjang. Dia memilih apa? Daun ara untuk menutupi. Tetapi bisakah daun ara itu bertahan? Tidak bisa. Itulah menandakan bahwa manusia itu tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Harus Allah yang bertindak. Itulah sebabnya Allah bertindak dengan memotong domba, seekor domba. Itu semuanya itu adalah lambang dari kematian Yesus. Jadi PL itu adalah lambang dari apa yang akan digenapi di dalam zaman anugerah, yaitu perjanjian baru. Seperti tadi sudah belajar mengenai tentang apa? Tentang hari raya buah sulung, ya kan? Nah, itu semuanya itu adalah penggenapan nantinya itu apa? Akan terjadi gerakan yang baru dari Roh Kudus, yaitu hari Pantekosta, lahirnya gereja. Ini, saudara ya. Oke, kita kembali lagi ke sini. Jadi ingat, keselamatan itu tidak bisa dilakukan dengan cara diri sendiri. Nggak bisa. Harus dengan adanya pencurahan darah.
Kalau darah anak domba kira-kira bisa nggak sih menghapus dosa? Tidak. Tidak. Itulah sebabnya Allah Bapa memberikan anaknya yang tunggal, anaknya yang sulung untuk mati di kayu salib. Itulah saudaraku yang kekasih ya. Jadi inilah inti dari misi Allah, atau bahasa kerennya itu missio Dei. Itu bahasa kerennya ya. Ini yang pertama. Dan yang kedua adalah misi Allah itu diteruskan kepada siapa? Yesus. Yesus dikirim. Misionari yang pertama itu Yesus. Penginjil yang pertama itu adalah Yesus. Yesus ini diutus kemana? Ke dunia. Ingat ayatnya Yohanes 3 ayat 16. Ada yang hafal? Ya, oke. Nah, kita akan melihat di dalam Yohanes, ya kalau ini perlu dibaca. Kita akan buka di dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-18. Silakan baca. Yohanes 17 ayat yang ke-18 ya. Yohanes 17 ayat yang ke-18. Yohanes 17 ayat yang ke-18. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Nah, di situ jelas dikatakan bahwa sama seperti engkau. Yang dikatakan engkau itu siapa? Engkau itu adalah Allah. Allah itu mengutus siapa? Mengutus Yesus. Jadi jelas dikatakan sama seperti Allah telah mengutus aku, yaitu mengutus Yesus ke dalam dunia ini, ya. Jadi misi Allah itu diteruskan kepada Yesus. Bahasa kerennya, kalau mau bahasa kerennya itu adalah misi. Nah, bahasa kerennya di sini missio Christi. Nah, ini kalau mau pakai bahasa kerennya, bahasa Latinnya missio Christi. Itu adalah misi Yesus Kristus. Nah, kita akan lihat lagi. Nah, setelah itu Yesus Kristus. Yesus itu adalah Allah sesungguhnya yang menjelma menjadi manusia. Jadi kalau Yesus itu sebenarnya Allah yang menjadi manusia, dia tidak bisa selamanya tinggal di dunia. Itulah sebabnya dia harus kembali ke asalnya, ke surga. Nah, karena harus kembali ke surga dan misi Allah ini tidak bisa berhenti sampai kebangkitan Tuhan Yesus, itulah diberikan kepada siapa? Rasulnya. Pertama adalah ke-12 murid. Salah satu muridnya gagal, yaitu siapa? Yudas Iskariot. Nah, jadi tinggal 11. Nah, di sini lahirlah siapa lagi? Yaitu Rasul Paulus. Disinilah misi yang dijalankan oleh Rasul Paulus. Kalau kita mau lihat lagi
bahasa kerennya apa? Misio, tetap misio ya. Misio apostolorum. Nah, ini Apolos itu bahasa Yunani-nya itu adalah rasul. Ini bahasa Latinnya, ya. Udah, nanti kalau ujian saya nggak akan tanya bahasa Latinnya. Ini hanya untuk tambahan supaya saudara itu mengikuti zaman, itu aja. Jangan lulusan dari BISOM itu ada orang ngomong nanti misio deo. Ya misio deo. Jadi makanya saya kasih, ya. Nah, ini ya. Nah, setelah para rasul itu sudah meninggal semuanya, ya. Kalau enggak kita buka dulu. Kita buka dulu di dalam Yohanes 20. Dan sebelum kita melihat Yohanes 20, saya jelaskan lagi di dalam Yohanes 17. Di dalam Yohanes 17 ayat 18 itu dikatakan sama seperti engkau, yaitu Allah telah mengutus Yesus ke dalam dunia, demikian pula, yaitu Yesus, aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Mereka itu siapa? Rasul-rasul. Nah, kita akan melihat lagi di dalam Yohanes. Kita lihat Yohanes pasal yang ke-20. Yohanes 20 ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-22. Nah, saya bacakan ya. Yohanes 20 ayat 21 sampai dengan ayat 22 biar cepat. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku. Ini diulangi lagi. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Bukan lagi Yesus mengatakan aku mengutus mereka, tetapi Yesus langsung mengatakan perorangan aku mengutus kamu. Artinya apa? Yesus itu mengutus orang-orang percaya. Saudara. Itu. Jadi termasuk kita. Nah, saya bacakan lagi di sini. Ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jadi sebelum kita diutus, Tuhan itu sudah berjanji kepada kita apa? Yang pertama kali kita dilengkapi dengan adanya Roh Penolong, yaitu Roh Kudus. Supaya apa? Dengan adanya Roh Penolong, kita yang nggak bisa berkata-kata, Roh Kudus yang membuka lidah kita. Contohnya siapa? Contohnya Petrus. Contohnya Musa sendiri. Pada waktu Musa dipanggil untuk menjadi pemimpin bangsa Israel, membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir, apa? Musa katakan apa? Aku nggak bisa berbicara Tuhan. Aku nggak apa. Itulah sebabnya Tuhan perlu memberikan Roh Penolong, yaitu Roh Kudus. Jadi makanya ingat kembali Sakarya 4 ayat 6 itu kemarin mengatakan apa? Siapa yang ingat? Bahwa bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohnya Tuhan. Nah, ini saudara Tuhan dikasih ya. Jadi ingat bahwa kita ini harus mengandalkan Roh Kudus supaya kita ini bisa berhasil di dalam pemberitaan Injil, di dalam pengutusan. Nah, dan kita akan melihat lagi, saudara, setelah Yesus mengutus murid-muridnya, itu ada di dalam Lukas. Kita akan buka di dalam Lukas pasal yang ke-10.
Kita lihat Lukas pasal yang ke-9 dulu. Lukas pasal yang ke-9. Lukas pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Di situ dikatakan perikopnya apa? Yesus mengutus ke-12 murid. Nah, udah nggak usah dibaca semuanya. Nanti waktunya habis. Jadi jelas bahwa Yesus itu sebelum terangkat ke surga, sebelum meninggalkan dunia, dia mengutus ke 12 muridnya. Terus kita lihat lagi pasal yang ke-10, Lukas. Lukas pasal yang ke-10 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12, di situ dikatakan apa lagi? Terus 70 murid. Nah, berkembang. Dari 12 murid yang diutus, akhirnya menjadi berapa? 70. Karena sistem pengajaran Yesus itu lewat dari apa? Komsel. Nah, ini ya. Jadi kita sudah jelas ya. Ayat-ayatnya catat ya. Nanti kalau ini, nah, setelah misi itu diserahkan kepada rasul-rasul dan rasul-rasul itu sudah selesai tugasnya, ada yang mati syahid, ada yang mati tua dan sebagainya. Tugas misi ini diberikan kepada orang-orang percaya, orang-orang percaya atau gereja Tuhan. Nah, atau gereja Tuhan. Kenapa saya sebut orang-orang percaya atau gereja Tuhan? Orang-orang percaya itu bisa menjadi utusan-utusannya Allah karena dia dibina, dimuliakan di dalam gereja. Jadi gereja ada di dunia ini fungsinya untuk mencetak para utusan-utusan Tuhan. Nah, itu perlu ditekankan, perlu disampaikan kepada jemaat yang kita layani. Jadi gereja itu tujuan utama yaitu mengumpulkan murid-murid untuk menjadi utusan. Ini ya. Nah, kalau mau lagi bahasa kerennya disebut adalah misio ya. Misio eklesia. Misio eklesia. Eklesia itu adalah gereja. Orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan dikumpulkan di satu tempat gereja. Ini. Jadi ini. Jadi jangan kalau sudah di lapangan, kalau sudah jumpa dengan misalnya orang-orang mahasiswa yang lulusan dari sekolah teologi ya, jangan mau kalah. Kalian juga belajar kan? Dosen-dosen kalau mengajar pakai bahasa Yunani juga pakai, jangan kalah. Ya, jangan salah. Kita bukannya sombong, enggak, tapi kita mengikuti arus dunia. Betul, ya. Oke. Jadi inilah sejarah misi yang ada. Ya. Jadi pertama Allah yang bertindak, Allah yang mengambil peran. Peran utamanya misi itu adalah Allah sendiri. Diturunkan kepada Yesus, diturunkan kepada Rasul, diturunkan kepada orang-orang percaya. Ya, ini sejarahnya, saudara. Ini sejarahnya. Nah, kita akan masuk berikutnya. Lebih enak pakai papan tulis kan? Ya. Hanya saya lebih suka ngajar pakai papan tulis. Lebih jelas.
pembagian misi PL. Pembagian misi PL yang pertama. Kita pertama di PL apa? Kejadian. Nah, dan lihat yang pertama adalah Kejadian pasal 1 sampai pasal 11 itu tentang penciptaan. Awal penciptaan ini awal terjadinya semua yang ada di bumi. Bahkan juga semua yang terjadi, apapun yang terjadi pada awal itu semua ada di Kejadian. Dan kita melihat lagi terus Kejadian pasal 12. Kejadian pasal 12 ini misi Allah dinyatakan bagi bangsa pilihannya, yaitu siapa? Israel. Bagi bangsa pilihannya yaitu Israel. Dan berikutnya pasal 13 sampai pasal 50 itu perjalanan bapak-bapak leluhur. Tahu tidak siapa itu yang disebut bapak-bapak leluhur? Salah. Berarti kalian belum dapat apa? Bapak-bapak leluhur itu adalah Abraham, Ishak, Yakub. Makanya bangsa Israel kan suka mengatakan berdoa Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Nah, bapak-bapak leluhur itu adalah Abraham, Ishak, Yakub. Tiga ini yang terpenting. Perjalanan kehidupan dari bapak-bapak leluhur kita ini, ketiga ini sebetulnya sudah mencerminkan adanya kemuliaan Allah. Secara tidak langsung mereka sudah bermisi, diutus dengan Allah. Walaupun tadi dikatakan bahwa Abraham itu dibilang bapak orang percaya, tetapi dia penakut juga. Tadi disinggung kan, siapa itu dosen, siapa itu yang nyinggung, katanya pada saat kelaparan dia pergi ke Mesir, dan dia pergi kemana lagi itu, Asyur kalau nggak salah. 2 kali dia pergi, dia takut, dia katakan apa? Bahwa itu bukan istri, adiknya, saudaranya. Tetapi rencana Tuhan di dalam misi itu tidak akan gagal. Walaupun istilahnya kadangkala di dalam kita menjalankan misi itu sengaja atau tidak sengaja, kadangkala kita ada kegelapan. Kadangkala kita ada ketidaktaatan di dalam menjalankan misi. Tetapi karena Allah itu mengasihi kita, Allah itu maha pengampun bagi kita, Roh Kudus masih menolong kita. Tapi jangan kesalahan di dalam pelayanan itu jangan disengaja. Kalau disengaja, fatal pelayanan kalian. Oke, kita kembali lagi di dalam 2, 3,
gambaran dari kehidupan orang percaya yang ditindas dengan adanya dosa. Israel di Mesir itu kan ditindas, diperbudak oleh bangsa Mesir. Ya, Tuhan yang menyelamatkan. Inilah gambaran kehidupan kita, perjalanan orang percaya, perjalanan utusan Tuhan yang banyak tantangan dan sebagainya, tetapi tetap menang. Ya kan? Bangsa Israel, walaupun tegar tengkuknya bagaimana, tetap dia masuk tanah perjanjian. Walaupun istilahnya angkatan dari Musa itu tidak ada yang masuk ke tanah Kanaan. Angkatan Musa yang masuk ke tanah Kanaan itu hanya 2 orang. Siapa? Iya, Yosua dan Kaleb. Yang lainnya mati di padang gurun. Ini saudara yang kekasih ya, jangan sampai, itu gambaran jangan sampai di dalam perjalanan kehidupan kita dan di dalam perjalanan pengutusan kita, di dalam pelayanan kita, jangan sampai gagal di tengah jalan. Makanya terus bersandar kepada Roh Kudusnya. Ini saya akan percepat. Ini sudah jam 11. Waktu saya cuma 11.30. Saya lanjutkan lagi. Yang kelima, kita apa? Imamat, kisah penebusan Israel. Pengaturan penebusan itu yang tadi keluaran itu. Imamat itu pengaturan atau hukum-hukum bagi bangsa Israel. Inilah. Jadi sebelum Israel Tuhan pakai untuk menjadi saksi, itu pas Israel dituntut untuk apa? Taat. Adanya peraturan, adanya hukum-hukum, ya kan? Begitu juga kita nanti. Di dalam pelayanan, di dalam praktek lapangan, kita harus taat kepada siapa? Khususnya adalah taat kepada Allah. Karena Allah yang mengutus kita. Secara tidak langsung Allah sudah memanggil kita dan mengutus kita lewat dari tempat ini di Som. Jadi taatlah kepada Allah, taatlah kepada Roh Kudus, dan taatlah kepada pimpinan yang ada di Som. Tadi kita sudah belajarkan mengenai apa? Warga negara harus taat kepada pemerintahan. Begitu juga kita ini. Kalau saudara mau berhasil di dalam panggilan ini, ya. Oke. Kita lanjut lagi. Kita berikutnya apa? Bilangan ini adalah pengaturan dan
penghitungan jumlah bangsa Israel. Mengapa Tuhan mengatur, Tuhan menghitung bangsa Israel? Tuhan itu melihat bangsa Israel ini siapa? Dihitung orang-orangnya yang taat, orang-orang, makanya di dalam bilangan itu, ya, tadi itu urutannya salah. Keluaran, Kejadian, Keluaran, Imamat, bilangan, betul ya, bilangan. Nah, jadi bangsa Israel itu istilahnya dicacat jiwa ya. Tuhan itu artinya melihat keadaan bangsa Israel. Tuhan melihat secara persis bangsa Israel ini orang yang bukan taat, tapi orang yang tegak hukum. Jadi ada pemilihan. Siapa yang taat, itulah yang berhasil. Nah, angkatan dari, tadi saya katakan angkatan dari Musa, karena tidak taat semuanya, tidak masuk ke tanah perjanjian. Tetapi pada saat angkatan Yosua, mereka banyak yang masuk. Walaupun sebagian juga ada yang tidak taat. Ingat waktu peperangan bangsa Israel perang dengan Ai, suku Akan melenceng. Jadi Tuhan melihat hati-hati kita. Itulah sebabnya Tuhan menghitung orang-orangnya bangsa-bangsa Israel yang siap untuk berperang, yang dipakai untuk ini. Nah, begitu juga kita. Tuhan melihat kita. Talenta kita itu apa? Karunia kita itu apa? Nah, kalau kita mengetahui karunia dan talenta kita, sampai di pelayanan itu enak. Gunakan karunia yang Tuhan sudah berikan di dalam pelayanan dengan baik. Gunakan talenta yang Tuhan juga berikan untuk pelayanan supaya kita benar-benar pelayanan kita itu berhasil. Apa bedanya? Saya tambahkan sedikit ya. Bedanya karunia dan talenta. Siapa yang tahu? Bedanya karunia dan talenta. Nggak ada yang tahu? Bedanya karunia ini dari Tuhan. Talenta ini juga dari Tuhan. Sama-sama dari Tuhan. Bedanya, nah, itu persamaannya. Bedanya, kalau karunia ini tidak selamanya ada di dalam kehidupan kita. Contohnya, misalnya pada saat saudara PI menginjili seseorang, ada orang itu sakit. Kalau Tuhan izinkan orang itu yang sakit itu disembuhkan lewat Tuhan pakai supaya kita itu berdoa lewat doa kita, orang itu sembuh. Tuhan akan memberikan kita karunia mujizat. Kalau Tuhan mengizinkan orang itu sakit, tapi kita doakan, mujizat itu tidak langsung terjadi. Karena apa? Tuhan tidak berikan karunia kita mujizat langsung. Tuhan ingin menyembuhkan orang itu lewat apa? Ada yang tidak sekaligus, ada yang kita doa lagi 4 kali, atau kita datang 4 kali, atau berapa kali baru sembuh. Nah, ini. Jadi ingat. Jadi kalau saudara misalnya mendoakan orang itu sakit, jangan bangga. Itu karunia dari Allah. Pada saat karena Allah membutuhkan. Nah,
untuk menunjukkan bahwa Allah itu ada. Ya memang gampang kita tunjukkan bahwa Allah ada itu buktinya langit dan bumi itu ada. Ya kan? Tetapi kalau dia bertanya yang macam-macam, terus kita kebingungan, tetapi Tuhan tidak akan mempermalukan kita. Tuhan akan berikan apa? Karunia hikmah dan karunia berkata-kata dengan hikmah. Kita itu bisa jawab. Itu ingat. Jadi pada saat kita pelayanan, makanya kita jangan mengandalkan kepandaian kita, kekuatan kita. Andalkan Roh Kudus. Roh Kudus yang berhak untuk menjamah orang yang kita injili. Nah, pada saat itu apa yang Tuhan lihat yang kita butuhkan untuk menghadapi orang itu, disitulah karunia itu akan diberikan kepada kita. Nah, inilah perbedaannya. Ya. Karunia itu tidak selamanya ada di dalam kita, tetapi jika diperlukan, maka karunia tertentu akan diberikan kepada kita. Ya. Bisa diikuti, saya ulangi lagi ya. Karena saya mau cepat ini ya. Karunia itu tidak selamanya ada di dalam kehidupan kita. Tetapi jika diperlukan, pasti karunia itu akan diberikan. Karunia itu akan diberikan kepada kita. Jika karunia itu diperlukan, maka karunia itu akan diberikan kepada kita. Oke, sudah bisa ngikuti ya? Oke, sekarang kita ke talenta. Tadi saya katakan bahwa talenta itu sama-sama dari Tuhan. Kalau talenta ini dari sejak kita lahir sampai kita mati. Contohnya orang yang main musik. Orang main musik itu bisa ada dua hal. Ada yang mereka les, ya kan? Dia bisa karena dia belajar, dia les. Ada yang langsung apa? Dia dengar musik, dia lihat orang main gitar aja, dia langsung dipraktekkan, bisa. Nah, inilah talenta. Talenta itu dari lahir sampai kita mati. Orang yang ngerti gitar sampai tua pun dia kan bisa main, ya kan? Kecuali kalau dia stroke, tangannya sudah nggak bisa pakai, nggak bisa itu. Tapi sebetulnya dia tahu dengar ada orang musik dia ini panggil, gitu ya. Jadi bedanya ini karunia dan talenta, ini bedanya. Kita masuk di dalam hakim-hakim. Hakim-hakim sampai Esther. Hakim-hakim sampai Esther ini Tuhan memanggil dan mengutus orang-orang tertentu, untuk menjadi pemimpin bagi bangsa Israel. Nah, sama, kita pun sebagai utusan Allah, kita juga dipanggil
Dipanggil untuk apa? Untuk menjadi pemimpin juga kita. Ya kan? Saudara dipanggil, diutus nanti merintis. Berarti kalau sudah merintis, saudara jadi gembala, apa itu nggak pemimpin? Pemimpin gereja kan? Nah, inilah. Dengan tujuan apa Tuhan memanggil orang-orang, nama-nama orang-orang yang ada di kitab Hakim-Hakim sampai Esra, dengan tujuan untuk supaya bangsa Israel ini hidup disiplin dan teratur. Gereja tanpa gembala, gereja tanpa pemimpin, jemaatnya apa? Kacau balau, tidak bertumbuh imannya. Itulah sebabnya misi Allah itu bukan hanya sekedar mengutus, tapi juga mengajarkan kepada kita untuk kita sebagai pemimpin. Memimpin umat-umat yang sudah bertobat, yang percaya kepada Tuhan, kita bina supaya imannya tetap bertumbuh. Dan kita akan lihat lagi, Ayub sampai Kidung Agung, Ini berbicara tentang kehidupan orang yang dipanggil Allah. Bagaimana contohnya kita melihat kehidupan dari Ayub, ya kan? Bagaimana kita melihat kehidupan dari Raja Daud, ya kan? Habis Ayub, terus Mazmur itu kan sebagian besar ya, cerita tentang Daud kan, Mazmur Daud itu berbicara tentang kehidupannya. Kehidupan mereka adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan, yang mau dipakai oleh Tuhan untuk menjalankan misinya. Ya. Ayub, Kidung Agung, terus kita nabi-nabi, nabi besar dan nabi kecil. Itu adalah seruan untuk bertobat. Seruan untuk bertobat khususnya bagi bangsa Israel dan juga bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa lainnya. Inilah pembagian dari misi perjanjian lama. Jadi Alkitab kita itu dari Kejadian sampai Wahyu itu berbicara tentang misi Allah. Jadi bukan berarti kalau kita berbicara misi itu kita hanya ingatnya itu di dalam Matius 28 saja. Ya kan? Biasanya apa? Wah, pengutusan apa? Ayatnya Matius pasal 28 itu pergilah kamu. Bukan. Nanti kita akan melihat, kita akan belajar ayat-ayat tentang misi yang ada, ya. Nah, ini kita sudah belajar mengenai tentang pembagian misi di dalam PL. Sebetulnya kalau ada waktu gitu satu persatu dibahas. Kejadian sendiri, Keluaran sendiri, apa dijelaskannya, tapi waktunya nggak ada. Ini garis besarnya aja. Nah, karena sudah hampir jamnya, saya beri kesempatan untuk ada
pertanyaan tidak dari pelajaran ini? Sebelum saya lanjutkan, silakan. Bu, saya mau bertanya tentang karunia. Ya. Nah, Kita yang saya percaya selama ini kita bisa terima karunia karena kita meminta. Tapi ada orang bilang karunia itu tidak bisa kita usahakan, hanya Allah sendiri yang memberi itu. Berarti Allah gimana tuh? Kalau saya bilang kita boleh meminta karunia ya. Karunia yang tetap ada di dalam kita itu adalah karunia iman. Kita bisa bertindak meninggalkan saudara, meninggalkan keluarga dan sebagainya, meninggalkan kampung halaman karena kita beriman. Jadi karunia iman itu aja yang ada pada kita. Karunia yang lain-lain, kesembuhan untuk berkata-kata dengan hikmat dan sebagainya, itu kita minta. Walaupun secara tidak langsung kalau kita ada di tempat pelayanan, kalau kita tidak minta, Tuhan akan beri. Apa yang menjadi kebutuhan saat itu Tuhan akan beri. Itu. Makanya apa? Kita boleh sebelum berangkat pengutusan atau sebelum kita pergi untuk menginjili orang, kita boleh berdoa, Tuhan, saya akan pergi pertemukan dengan orang yang siap untuk kita injili. Dan biarlah karuniamu menyertai saya. Itu enggak apa-apa, silakan aja. Berdoa minta enggak salah. Cuma ingat, karunia itu tidak bisa kita paksa untuk semuanya itu. Sebabnya apa? Kalau karunia itu, semua karunia itu permanen di dalam kehidupan kita akan jadi sombong. Itu. Oke, bisa diterima? Oke. Siapa lagi? Soal talenta itu adalah haknya Tuhan. Ya kan? Seperti saya contohnya. Udah nggak usah yang lain, saya sendiri. Di sekolah Alkitab dikasih belajar musik, dikasih belajar nyanyi. Tapi saya kurang. Mau memaksakan diri bagaimana? Memang talentanya bukan di situ. Kita nggak bisa paksa, talenta itu juga dari Tuhan. Jadi kalau sampai ada yang iri, saya mau gini, itu berarti apa? Dia protes sama Tuhan. Itu, ya. Oke. Ada lagi? Nggak ada. Kalau nggak ada, saya ingatkan lagi yang kemarin 3 hal kata, ya. 3 hal kata dari yang pertama adalah kata misiologi. Itu apa? Siapa yang ingat artinya apa? Apa? Misiologi itu artinya ilmu penginjilan. Ilmu penginjilan atau ilmu memberitakan Injil. Ilmu penginjilan atau ilmu pemberitaan Injil. Nah, ingat ini. Dan yang kedua adalah misi. Misi itu apa? Artinya penulisan. Nah, yang ketiga misionari, apa? Orang yang menginjil. Orang yang diutus atau orang yang pergi untuk menginjil atau memberitakan Injil. Jadi dengan adanya 3 kata ini, jangan sampai terkecohkan. Ya, jangan sampai terkecohkan. Nanti
PI. Sejarah PI itu diawali terjadinya sejarah misi, diawali terjadinya manusia ya jatuh dalam dosa. Ingat ya, Kejadian pasal 3. Kejadian pasal 3. Mulai dari ayat 9 itu. Ayat 9 sampai ayat yang ke-15. Saya nggak bisa, sebenarnya mau saya ini ya, bahas satu persatu, waktunya nggak cukup. Nah ini ya, sejarah PI. Ini PL ya. Sejarah misi PL. Sejarah misi PB. Sejarah misi PB berbicara tentang peristiwa berdirinya gereja lokal. Nah, ini nanti kita akan berbicara besok. Berarti besok kita akan berbicara tentang misi perjanjian baru. Besok. Nanti sore sebelum kalian pergi ke KKR, kita akan kumpul, kita akan praktek mengenai tentang ponsel misi. Ya, oke. Sampai di sini kita masuk dalam penyembahan. Silakan. Tutupnya, takutnya nanti kering. Nggak ada tutup. Oh, sorry. Oke, kita masuk ke sini. Ini aja lah, seperti rusa yang haus